Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudari terkasih, Anda mungkin pernah mendengar istilah satyagraha. Satyagraha adalah salah satu ajaran gerakan moral dan sosial yang diprakarsai oleh seorang bernama Mahatma Gandhi. Secara terminologi bahasa, satyagraha itu berarti memegang teguh kebenaran. Gerakan sosial moral yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di tanah airnya India adalah gerakan moral sosial tanpa kekerasan fisik. Tujuannya adalah untuk melawan kolonialisme Inggris pada zaman itu. Gerakan ini, satyagraha ini, kemudian menginspirasi sejumlah tokoh yang juga melakukan perlawanan yang sama atas ketidakadilan yang terjadi di negeri asalnya. Sebut saja Martin Luther Jr. yang melawan bentuk diskriminasi rasial di Amerika, perbedaan kulit atau ras, kulit putih dan kulit hitam. Dan tokoh yang lain itu Nelson Mandela di tanah airnya di Afrika Selatan sana. Apa yang menginspirasi Mahatma Gandhi kemudian melahirkan gerakan moral sosial tanpa kekerasan fisik itu tidak lain dan tidak bukan adalah hukum kasih. Silahkan Anda cari tahu. Tapi kemudian sejarah menuliskan bahwa Mahatma Gandhi begitu terinspirasi dengan sosok Yesus dan ajarannya. Saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu lalu. Dan yang paling menginspirasi adalah hukum kasih itu. Hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu yang menjadi motivasi Mahatma Gandhi sehingga kemudian dia melahirkan atau memprakarsai gerakan yang disebutkan tadi. Karena Allah mana yang menghendaki umatnya itu melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, diskriminasi, ketidakadilan atau apapun itu sebagai bentuk ungkapan kasihnya kepada Allah. Saya kira tidak ada, dan Anda setuju itu. Tidak ada Allah yang begitu jahat itu yang menghendaki supaya ciptaannya itu saling membunuh. Karena kalau ada Allah yang demikian, pasti itu bukan Allah. Dan itu digarisbawahi begitu jelas dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menegaskan kepada sang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, mana itu perintah yang paling utama? Karena perlu kita ketahui di aturan hukum orang Yahudi ada begitu beratus-ratus perintah dan adat kebiasaan. Dari semuanya itu, yang mana ini yang pertama? Lalu kemudian Yesus mengutip apa yang disampaikan sebenarnya di kitab Ulangan. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu satu. Karena Tuhan itu satu, maka dengarkan perintahnya yang satu ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus menutup penjelasannya itu dengan kalimat berikut, tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Perintah kasih itu kita sudah tahu bersama. Kita punya begitu banyak aturan, ajaran di dalam gereja. Pangkalnya itu ini juga, supaya kita bisa mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama termasuk alam ciptaan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. 10 perintah Allah yang kalau sekolah minggu atau mau komuni pertama itu disuruh hafal, itu kan terbagi 2.
supaya manusia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perintah 1 sampai 3 itu soal relasi manusia dengan Tuhannya. Perintah 4 sampai 10 itu soal relasi manusia dengan sesamanya secara horizontal dan vertikal. Maka semuanya menjadi jelas bahwa inilah pangkal dari semua hukum dan ajaran gereja, ajaran kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yesus tidak menghilangkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi menggarisbawahi dan memberi penekanan dan menampilkannya secara baru bahwa inilah dia. Maka kemudian dia memuji orang atau ahli Taurat itu dengan berkata, kamu tidak dari kerajaan Allah. Apakah kemudian kita termasuk orang-orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah? Itu tergantung dari pelaksanaan hukum kasih itu. Apakah kita sudah banyak melakukan tindakan kasih? Tidak mungkin orang berkata saya mengasihi Tuhan jika dia hanya sibuk beribadah, sibuk berdoa, tapi dia tidak pernah memperhatikan atau mengasihi sesamanya, atau justru lebih banyak membenci sesamanya. Tidak bisa juga orang kemudian berkata bahwa saya pasti akan masuk surga dengan mengandalkan tindakan-tindakan moral yang sudah dia lakukan, tetapi dia tidak mengasihi Allahnya. Misalnya kalau ada orang, biasanya orang-orang tua di kampung itu bilang, tidak usah pergi ke gereja, sama jiki kamu pergi ke gereja, pulang ke rumah bertengkar jika juga dengan pasanganmu. Saya tidak pergi ke gereja kak, tapi rukun-rukun jika dengan pasanganku. Nah itu orang yang keliru juga. Karena hukum kasih itu seperti uang koin, punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Maka sekali lagi kita bertanya ke diri kita sendiri, apakah saya termasuk orang yang sudah disebutkan oleh Yesus tidak jauh dari kerajaan Allah? Karena lebih banyak melakukan perintah kasih kepada Allah dan kepada sesama, atau sebaliknya. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.